Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almas Wilda Pratnya Megananda dari kelas peminatan A2 Asisten Peneliti. Senang banget nih bisa ketemu kalian di video ini. Kali ini kita akan bahas 3 tokoh penting dalam teori sosial yang pemikirannya masih relevan banget untuk memahami masyarakat kita sekarang. Mereka adalah yang pertama Auguste Comte, yang kedua Karl Marx, dan yang ketiga adalah Emile Durkheim. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih jelas. Oke, yang pertama adalah Auguste Comte. Tokoh pertama adalah Auguste Comte yang sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Kenapa beliau mendapat gelar itu? Karena Comte yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi dalam ilmu yang secara khusus mempelajari tentang masyarakat. Comte hidup di abad ke-19, masa di mana Eropa mengalami banyak perubahan besar, revolusi industri, revolusi politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau ingin agar masyarakat bisa memahami secara ilmiah, bukan hanya lewat kepercayaan atau filsafat abstrak. Dari sinilah lahirnya gagasan tentang positivisme. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa siapa Auguste Comte? Auguste Comte adalah bapak sosiologi yang memperkenalkan tentang gagasan positivisme. Jadi pandangan bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh dari fakta yang dapat diamati dan diuji secara empiris. Comte juga yang mengembangkan teori tentang hukum 3 tahapan perkembangan pemikiran manusia. Yang pertama, tahap teologis, yaitu di mana manusia menjelaskan segala sesuatu berdasarkan tentang kekuatan gaib atau dewa-dewa. Yang kedua, tahap metafisik, yakni manusia mulai menggunakan konsep abstrak dan filsafat untuk menjelaskan dunia. Dan yang ketiga adalah tahap positif, yakni manusia mulai mengandalkan observasi, kemudian eksperimen, kemudian data ilmiah. Jadi dengan pendekatan positif ini, Comte percaya bahwa masyarakat bisa mempelajari layaknya ilmu alam. Misalnya nih, kalau dalam ilmu alam, kita itu bisa memprediksi hukum gravitasi. Dalam ilmu sosial, kita juga bisa memprediksi pola-pola atau perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi menurut Comte bukan sekedar teori, tapi juga dipakai untuk memperbaiki kondisi sosial. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Karl Marx. Tokoh kedua adalah Karl Marx. Salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia. Marx juga dikenal sebagai teoretikus konflik kelas. Ia hidup di abad ke-19, sama seperti Comte tadi, pada masa kapitalis yang sedang berkembang pesat di Eropa. Bersama Friedrich Engels, Marx menulis buku yang sangat terkenal yaitu The Communist Manifesto pada tahun 1848, dan dalam buku itu ia menjelaskan bahwa sepanjang sejarah manusia, masyarakat selalu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang saling bertentangan. Misalnya, dalam sistem kapitalis ada 2 kelas utama, yakni yang pertama adalah bourgeois, yaitu pemilik modal, tanah, dan alat produksi, dan yang kedua adalah proletariat, yaitu para pekerja yang hanya punya tenaga untuk dijual. Jadi menurut Marx, hubungan antara bourgeois dengan proletariat itu tidaklah seimbang. Bourgeois sering mengeksploitasi pekerja demi keuntungan sehingga muncullah konflik kelas. Kemudian konflik ini yang menurut Marx menjadi motor penggerak utama perubahan sosial. Bahkan ia memprediksi konflik ini pada akhirnya akan melahirkan revolusi yang mengganti kapitalisme dengan masyarakat tanpa kelas, atau yang sering kita dengar dengan komunisme. Pemikiran Marx ini masih sangat relevan, terutama kita melihat isu ketimpangan sosial, perbedaan kaya atau miskin, atau bahkan kritik terhadap sistem ekonomi modern. Banyak gerakan sosial, politik, dan akademis sampai sekarang masih
memakai kerangka berpikir Marx untuk menganalisis masalah masyarakat. Yang ketiga adalah Émile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis yang dianggap sebagai pelopor fungsionalisme. Kalau Marx tadi menekankan konflik, Durkheim justru menekankan harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat itu seperti sebuah organisme hidup. Setiap bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, hukum, agama, bahkan tradisi punya fungsi tertentu yang mendukung keseimbangan. Kalau salah satu bagian terganggu, maka stabilitas masyarakat juga bisa terancam. Durkheim juga memperkenalkan konsep yang penting, yaitu solidaritas sosial. Dan ada dua jenis solidaritas yang Durkheim jelaskan. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Biasanya terjadi di masyarakat tradisional, di mana orang-orang masih hidup homogen, punya pekerjaan yang mirip, dan terikat kuat oleh tradisi serta agama. Dan yang kedua adalah solidaritas organik, yakni muncul di masyarakat modern yang kompleks, di mana orang-orang itu saling bergantung karena perbedaan fungsi. Misalnya, ada guru, ada dokter, ada petani, ada pedagang, semua berbeda tapi saling melengkapi, agar masyarakat bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Durkheim juga banyak meneliti tentang fenomena sosial yang unik. Salah satunya adalah bunuh diri. Jadi menurut Durkheim, bunuh diri itu bukan hanya soal individu, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat integrasi dan regulasi dalam masyarakat. Dari sini, kita bisa melihat pemikiran Durkheim membantu kita memahami bahwa masyarakat itu bekerja sebagai sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Dan aturan atau norma sosial juga punya peran penting untuk menjaga keharmonisan antar sesama. Jadi teman-teman, kita sudah mengenal 3 tokoh besar dalam teori sosial. Yang pertama Auguste Comte dengan positivisme dan hukum 3 tahapnya. Yang kedua adalah Karl Marx dengan teori konflik, kelas, dan kritik terhadap kapitalisme. Dan yang ketiga adalah Émile Durkheim dengan fungsionalisme dan solidaritas sosial. Mereka punya pendekatan yang berbeda-beda, tapi sama-sama memberikan kontribusi besar dalam memahami masyarakat sampai sekarang. Teori-teori mereka masih jadi dasar penting dalam ilmu sosial dan bisa kita pakai untuk melihat realita kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dengan pembahasan menarik selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.